Hujan menderu di sepanjang jalan lintas provinsi menuju Yogyakarta. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, hanya ada deru mesin halus dan aroma parfum kopi yang maskulin. Aku duduk di bangku belakang, mencoba memfokuskan mata pada draft presentasi di laptopku. Namun pikiranku terus melayang pada sosok yang duduk di balik kemudi. Namanya Aris. Dia baru bekerja sebagai sopir pribadiku selama 6 bulan. Sosoknya pendiam, efisien, dan selalu mengenakan seragam yang rapi. Namun, ada sesuatu dalam caranya menatapku melalui spion tengah yang membuat jantungku berdegup tidak keruan. Kita masih 2 jam lagi, Bu. Mau istirahat sebentar? Suaranya rendah, memecah keheningan. Aku mendongak. Mataku bertemu dengan matanya di spion. Tidak perlu, Aris. Kita harus sampai sebelum jam 8 malam. Besok pagi rapatnya sangat penting. Baik, Bu. Namun, alam sepertinya punya rencana lain. Kilat menyambar, diikuti guntur yang menggetarkan aspal. Tiba-tiba, mobil berguncang hebat. Aris dengan sigap mengendalikan kemudi, menepi ke bahu jalan yang gelap di tengah hutan jati. Maaf, Bu. Sepertinya ban bocor. Saya harus memeriksanya di luar, ujarnya tenang. 10 menit berlalu. Aris kembali masuk ke dalam mobil, pakaiannya basah kuyup karena hujan deras. Napasnya memburu, dan butiran air mengalir dari rambutnya ke lehernya yang kokoh. Aku tidak bisa menahan diri. Aku meraih tisu dari dashboard dan tanpa sadar bergerak maju ke depan. Kamu basah kuyup, Aris. Bisa sakit kalau dibiarkan, kataku lirih sambil mengusap keningnya yang basah. Tangan Aris tiba-tiba menangkap pergelangan tanganku. Sentuhannya panas, kontras dengan kulitnya yang dingin. Karena hujan, ruang sempit di dalam mobil itu mendadak terasa menyesakkan. Ketegangan yang selama ini kami pendam di balik profesionalitas. Kerja pecah begitu saja. Bu, saya tidak seharusnya melakukan ini, bisiknya. Namun matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Aku tahu ini salah. Di rumah, ada suamiku yang menanti dengan makan malam hangat. Ada kehidupan yang tertata rapi. Namun di sini, di bawah guyuran hujan dan jauh dari penilaian orang, aku merasa hidup untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, aku hanya mendekat, membiarkan aroma hujan dan keringatnya memenuhi indera penciumanku. Saat bibir kami bertemu, dunia di luar mobil seolah menghilang. Presentasi, tanggung jawab, dan kesetiaan hanyalah konsep abstrak yang kalah oleh debaran nyata di dadaku. Malam itu, perjalanan dinas ini bukan lagi tentang pekerjaan. Di sebuah hotel kecil di pinggiran kota yang kami pilih secara impulsif, kami menulis sebuah rahasia yang tidak akan pernah sampai ke telinga siapapun di Jakarta. Sebuah pengkhianatan yang manis, pahit, dan adiktif yang terkunci rapat di balik pintu kamar hotel. Keesokan harinya, saat aku berdiri di podium ruang rapat dengan penuh percaya diri, Aris menunggu di parkiran. Saat kami kembali ke mobil, dia membukakan pintu untukku dengan sikap hormat yang sempurna. Silakan, Bu, ucapnya datar. Hanya aku dan dia yang tahu bahwa di bawah permukaan profesionalitas itu, ada luka dan gairah yang akan terus menghantui setiap perjalanan kami selanjutnya.